Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa dalam program Night Call saat ini. Saya Pendeta Ruth Harjo Winoto Ngantung, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Karisma Jakarta. Pada malam hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ester pasal 8 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, di malam hari ini sebelum kami beranjak ke tempat tidur untuk beristirahat tidur malam, maka kami akan bersama membaca dan merenungkan sabda-Mu. Lingkupi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan sungguh menjadi berkat bagi kami dalam menjalani dan membangun kehidupan beriman. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ester pasal 8 ayat 10 sampai 17 yang berkata demikian. Lalu surat atas nama Raja Ahasveros ditulis dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Kemudian surat-surat itu dikirim dengan perantaraan para kurir berkuda yang menunggang kuda tangkas yang diternakkan untuk raja. Isi surat itu, Raja mengizinkan orang Yahudi di setiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan semua tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama, di seluruh daerah Raja Ahasveros, pada tanggal 13 bulan ke-12 bulan Adar, salinan surat itu harus dikeluarkan sebagai undang-undang di setiap daerah, lalu diumumkan kepada semua bangsa. Orang Yahudi harus bersiap-siap pada hari itu untuk melakukan pembalasan terhadap musuhnya. Para kurir yang menunggang kuda kerajaan yang tangkas segera berangkat dengan tergesa-gesa atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di Puri Susan. Mordekai keluar dari hadapan raja dengan pakaian kerajaan dari kain ungu tua dan kain putih dengan mahkota emas yang mengagumkan, serta jubah dari kain linen halus dan kain ungu muda. Kota Susan pun bersorak-sorai dan bersukaria. Bagi orang Yahudi ada kelegaan dan sukacita, kegembiraan dan kehormatan. Demikian juga di setiap daerah dan di setiap kota dimanapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegembiraan di antara orang Yahudi. Ada perjamuan dan hari gembira. Banyak dari antara rakyat negeri itu menjadi orang Yahudi karena mereka ditimpa rasa takut kepada orang Yahudi. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saja kita ada di antara orang-orang Yahudi saat itu yang sedang diliputi suasana mencekam, ketakutan, dan juga kesedihan yang luar biasa,
oleh karena mereka sedang menanti waktu di mana perintah pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi bermeterai raja sedang disebarkan. Tentu kita juga ada dalam kondisi yang sama, takut, sedih, dan juga kekhawatiran yang begitu mendalam. Akan tetapi beberapa waktu kemudian sebelum tiba waktu perintah untuk pembunuhan itu dilakukan, terjadi sesuatu yang sangat berbeda. Dalam ketakutan yang mencekam, kesedihan yang juga begitu terasa, namun campur tangan Allah melalui Mordekai dan Ester membawa penyelesaian yang sangat melegakan bagi orang-orang Yahudi, menjawab pergumulan dan ketakutan mereka. Kuasa Allah bekerja di luar dari apa yang dapat mereka jangkau, di luar dari apa yang dapat mereka bayangkan dan pikirkan secara manusia. Perintah yang bermeterai Raja Ahasveros juga tiba. Raja membatalkan perintah pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi. Perintah itu menyebutkan bahwa mereka boleh membela diri ketika diserang. Wow. Dari ketakutan yang mencekam, dari kesedihan yang tidak terbendung, suasana seketika berubah menjadi sukacita yang sangat meluap. Gembira atau gemuruh sorak-sorai dari orang-orang Yahudi yang berkumpul di segala daerah yang ada di wilayah kerajaan Persia terjadi. Kondisi kehidupan yang sebelumnya sangat mencekam berubah menjadi kelegaan yang sangat luar biasa. Mereka terbebas dari pembunuhan. Mereka yang semula tidak berdaya kini menjadi bersemangat dan berdaya lagi. Mereka yang tadinya tidak diperhitungkan kini menjadi diperhitungkan. Bahkan mereka ditakuti dan kehormatan menjadi milik mereka. Sahabat GPIB yang terkasih, di balik kelepasan dari ancaman pembunuhan, di balik sukacita, kegembiraan dan kehormatan yang diperoleh, nyata kuasa Allah yang begitu luar biasa, kuasa Allah yang dahsyat, yang bekerja melalui Ester dan Mordekai. Ester dan Mordekai menyadari bahwa mereka juga adalah orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya. Mereka tidak sanggup untuk menyelami tentang pikiran Raja Ahasveros selanjutnya. Mereka hanya akan melakukan itu, tetapi mereka memasrahkan seluruhnya kepada Allah. Sahabat GPIB yang
yang terkasih, sekalipun kitab Ester tidak menyebutkan satu kata pun tentang Allah atau Tuhan, tetapi cukup untuk mengatakan kepada kita bagaimana Ester dan juga Mordekai yang memasrahkan, yang menyerahkan sepenuhnya tindakan yang akan mereka lakukan. Ester yang akan menghadap Ahasveros itu sepenuhnya kepada Allah. Dalam kitab Ester pasal 4 ayat 16, kita membaca bagaimana Ester meminta semua orang berpuasa untuk dia ketika ia akan menghadap Raja Ahasveros untuk meminta membatalkan pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi. Puasa menjadi simbol pasrah kepada Allah, penyerahan total dan merendahkan diri di hadapan Allah, dan membiarkan kuasanya atau kuasa Allah saja yang bekerja menjawab pergumulan tersebut. Kuasa Allah bekerja di luar dari apa yang dapat mereka jangkau, yang mereka pikirkan. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini menjadi berkat bagi kita. Paling tidak ada dua hal yang kita dapatkan sebagai berkat saat ini. Yang pertama, kita meyakini atau kita dibawa untuk meyakini bahwa Allah bekerja dengan kuasanya yang menyelamatkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah meragukannya. Kiranya campur tangan ilahi terus menjadi penyemangat bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menunggu jawaban Tuhan atas segala perkara dan pergumulan, persoalan yang kita alami. Jangan terpuruk dan jangan putus asa. Tetaplah memiliki keyakinan bahwa pertolongan Tuhan itu ada pada waktu yang tepat bagi Allah. Ia akan menyatakan kuasanya dengan cara Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan juga dapat memakai siapapun yang tidak terduga, sebagaimana Tuhan memakai Ester dan juga Mordekai untuk menyatakan kuasa Allah yang menyelamatkan umat Israel, yang membawa sukacita dan membawa kemenangan dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, bacaan ini juga untuk membawa kita mengevaluasi, bahkan mengkritisi perjalanan kehidupan beriman kita kepada dan tentang Allah yang berkarya dalam Kristus Yesus. Bahwa kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita, kuasa Allah yang bekerja melalui Kristus Yesus dalam kehidupan kita, adalah kuasa yang bekerja bukan atas kendali manusia. Karena itu jangan pernah merasa sombong dalam kehidupan ini. Ketika kita bisa melewati banyak perkara dalam hidup ini, kita memenangkan berbagai pergumulan dalam hidup ini, kita menggapai banyak hal yang merupakan keberhasilan dalam kehidupan ini, karena Allah lah
yang berkarya dalam Kristus Yesus, yang mengerjakannya, yang menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Dialah yang memiliki otoritas tertinggi melebihi segala yang ada di dalam dunia ini, yang terkuat dalam dunia ini, seperti saat itu Raja Ahasveros takluk di bawah kuasa Allah. Ketika dia berkarya, ketika dia menyatakan keselamatan dan pembebasan atau berbagai pergumulan yang dia atasi untuk kita dalam hidup ini, sehingga sukacita, kemenangan dari pergumulan itu dapat kita alami. Dengan demikian, segala sesuatu dalam hidup ini biarlah kita mengalir begitu saja untuk melakukan hal-hal baik, karya keselamatan Tuhan yang menjadi berkat dalam hidup ini, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan pada akhirnya segala sesuatu yang dapat kita jangkau, yang dapat kita lakukan, semua karena kuasa Allah. Dan dengan demikian maka segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Allah dalam Kristus yang berkarya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang membawa kami untuk meyakini tentang kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kami, dan kami hanya berpasrah, dan kami hanya melakukan segala sesuatu yang baik seturut firman-Mu, dan selebihnya kuasa-Mu bekerja membawa berkat dalam kehidupan kami. Sebelum kami beranjak untuk beristirahat tidur malam hari ini, kami memohonkan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan pada hari esok kami bangun dengan kekuatan yang baru, kesegaran, sukacita, dan juga semangat untuk menjalani dan membangun kehidupan karena yakin kuasa Tuhan terus bekerja menolong kami. Karya pembebasan dan keselamatan Tuhan, kasih Tuhan terus mengiringi perjalanan kehidupan kami. Kami hanya memuji dan membesarkan nama Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, sahabat GBIB. Selamat beristirahat tidur dalam perlindungan Tuhan, memasuki hari yang baru esok hari dengan semangat yang baru, kekuatan yang dari Tuhan.